universitas terbaik di negara ini, Rektor Universitas Gadjah Mada. Sayangnya, dari penelusuran di berbagai media, kami menemukan fakta bahwa foto ini justru bersumber dari teman-teman kuliah Jokowi dan disiarkan di berbagai media besar, termasuk TV One, dan jelas tertulis foto ini diambil pada bulan Desember tahun 1985. Lalu apa implikasi pada keaslian ijazah Jokowi? Dan bagaimana bukti foto ini membongkar kebohongan Rektor UGM Ova Emilia? Mari kita kupas, tapi sebelumnya tonton dari awal video ini, untuk membuktikan bahwa foto yang diulas KNC Channel bukan foto editan. Pemirsa, teman seangkatan Jokowi saat kuliah memastikan Presiden ke-7 Republik Indonesia tersebut merupakan alumni Fakultas Kehutanan UGM. Mereka bahkan sempat memamerkan ijazah sarjana yang disebutnya sama dengan ijazah yang dimiliki oleh Joko Widodo. Pada 21 Oktober 2022, belasan teman kuliah satu angkatan Presiden ke-7 RI Joko Widodo berkumpul di Fakultas Kehutanan UGM. Mereka berasal dari keluarga alumni Fakultas Kehutanan UGM Kaga Mahut angkatan 1980. Belasan teman Jokowi tersebut ramai-ramai memamerkan ijazah kelulusan mereka. Ijazah tersebut disebutnya sama dengan ijazah kelulusan yang dimiliki Presiden ke-7 Joko Widodo tahun 1985. Selain ijazah, mereka juga memperlihatkan foto-foto kegiatan bersama Jokowi saat di kampus maupun ketika naik gunung, termasuk juga foto bersama saat wisuda tahun 1985. Mereka memastikan Jokowi adalah alumni Fakultas Kehutanan UGM dan memiliki ijazah asli. Video ini diupload TV One pada tanggal 17 Mei 2025, dan kalian bisa tonton sendiri di rumah untuk memastikan keasliannya. Sekarang perhatikan, saya akan screenshot dan perbesar foto di video ini, untuk memperlihatkan bahwa foto ini benar-benar diambil dari sumber yang kredibel. Walau samar, tapi jelas terlihat. Ada tulisan di bagian kiri gambar. Bukan hanya di TV One, kami juga menemukan gambar serupa di media online, Detik Jateng, yang diupload pada tanggal 21 Oktober 2022, dengan isi berita berjudul, Teman seangkatan Jokowi tunjukkan momen wisuda Fakultas Kehutanan 1985. Walau sudah jelas terbaca, namun untuk memastikan, kami menggunakan bantuan alat kecerdasan buatan AI untuk membantu membaca tulisan ini. Dan inilah hasilnya. Setelah foto kami lampirkan, kami memasukkan prompt, apakah Anda bisa membaca tulisan di sebelah kiri gambar ini? Dan inilah jawaban ChatGPT. Ya, tulisan di sebelah kiri gambar itu bisa dibaca. Tulisan tersebut tersusun vertikal dan terbaca sebagai DES 85, atau sangat mungkin dimaksudkan sebagai DES 85, atau Desember 1985. Penjelasan singkat. Huruf D, E, S terlihat jelas tersusun ke bawah. Di bawahnya terdapat angka 8 dan 5. Dalam konteks foto wisuda, penandaan seperti ini umumnya menunjukkan waktu pengambilan foto atau periode wisuda, yakni Desember 1985. Jadi, itu bukan tulisan acak, melainkan penanda waktu foto yang lazim pada foto-foto dokumentasi lama, studio atau kampus. Selanjutnya kami minta ChatGPT untuk menganalisa tulisan ini, apakah asli atau editan. Dan inilah jawaban ChatGPT. Di prompt perintah saya menuliskan, kalau menurut analisa Anda, apakah tulisan itu asli bawaan dari foto atau editan? Dan inilah jawaban ChatGPT. Berdasarkan analisa visual semata, tanpa metadata digital karena ini sudah berupa hasil unggahan, indikasi terkuat menunjukkan bahwa tulisan DES 85 adalah bawaan asli foto, bukan editan belakangan. Berikut penjelasan teknisnya secara rinci dan hati-hati. 1. Posisi orientasi tulisan. Tulisan tersusun vertikal di tepi kiri, sangat khas cap atau marking foto studio lama. Pada era 1980-an, studio foto sering menambahkan cap waktu secara manual, optik di sisi negatif film atau kertas foto. Editor digital modern jarang menaruh teks kecil vertikal di tepi foto, apalagi tanpa font modern. Ini pola analog, bukan digital. 2. Kualitas tulisan menyatu dengan foto. Warna tulisan pudar, tidak kontras tajam, dan menyatu dengan warna latar. Tidak ada tepi font yang tajam, bayangan digital, perbedaan resolusi antara teks dan foto. Editan digital biasanya terlalu bersih dibanding bagian foto lain. Di sini tidak terlihat itu. 3. Gaya huruf dan angka.
Bentuk huruf sederhana, tanpa font khas komputer. Angka 8 dan 5 terlihat sedikit tidak simetris, ciri umum cap manual atau cetak optik analog. Sangat konsisten dengan penanda tanggal foto analog, DES atau DES+ tahun. Font seperti ini tidak lazim dipakai editor modern, tapi sangat lazim di foto 80-an. 4. Konteks zaman, sangat penting. Foto wisuda era 1980-an. Sering dicetak, disimpan, lalu diberi penanda waktu oleh studio atau kampus. DES 85 sangat masuk akal sebagai Desember 1985, periode wisuda, atau batch kelulusan. Editan baru justru tidak punya urgensi menambahkan detail sekecil ini. 5. Jika ini editan, tanda-tandanya harusnya ada. Editan biasanya meninggalkan jejak seperti perbedaan noise, ketidaksamaan resolusi, font terlalu modern, posisi tidak alami. Tidak satu pun tanda kuat itu terlihat di sini. Kesimpulan analitis, bukan opini emosional. Dengan tingkat keyakinan tinggi, tulisan DES 85 sangat kemungkinan besar adalah bagian asli dari foto cetak atau negatif, bukan editan digital belakangan. Dari dua fakta ini, sumber yang kredibel dan analisa berbasis kecerdasan AI, kami jadi yakin bahwa tulisan DES 85 di foto yang diakui foto wisuda Jokowi ini asli, bukan editan. Dan ini berarti bahwa foto ini dibuat pada bulan Desember tahun 1985, bukan November tahun 1985. Dan ini sekaligus menguatkan video kami sebelumnya, ketika kami membongkar bahwa UGM tidak pernah melakukan wisuda di bulan November pada tahun 1985. Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM pada tanggal 5 November 1985. Dan UGM telah memberikan ijazah yang sesuai dengan ketentuan kepada yang bersangkutan saat diwisuda tanggal 19 November 1985. Diwisuda tanggal 19 November 1985. Diwisuda tanggal 19 November. Website UGM membantah ucapan Rektor, Ova Emilia. Menurut website ini, sejak tahun 1976, tidak ada wisuda pada bulan November. Wisuda hanya dilakukan 3 kali, yaitu Mei, Agustus dan Desember. Mungkin Ova Emilia dan relawan Jokowi bisa berkilah bahwa tulisan di website UGM keliru, sama seperti jabatan Profesor Sumitro yang kemudian diralat. Tapi fakta dari foto ini tidak terbantahkan. UGM menyelenggarakan wisuda di akhir tahun 1985, pada bulan Desember, bukan November. Yang jadi pertanyaan adalah, siapakah yang diwisuda oleh UGM, versi Ova Emilia pada bulan Desember tahun 1985? Apakah ada Joko Widodo yang lain? Atau mungkinkah UGM menyelenggarakan wisuda hanya dalam jarak kurang dari 1 bulan? Atau semua ini hanya rekayasa untuk membungkus sebuah skenario, menutupi aib yang mengorbankan lebih dari 200 juta penduduk dunia selama hampir 20 tahun? Dan apakah ini yang membuat kubu Jokowi berusaha membujuk Roy Suryo dan kawan-kawan berdamai dan menyelesaikan masalah ini tanpa proses peradilan yang jujur dan transparan? Yang pada singkatnya, gampangnya satu, dia sudah beberapa kali didatangi oleh, dia benar mendatangi rumah Pak Jokowi, dan dia beberapa kali didatangi relawan, tapi yang kali ini baru dia terima ajakannya untuk mendatangi rumah Pak Jokowi. Tapi tidak ada minta maaf dan tidak ada publikasi. Jadi memang didatangi beberapa kali berarti oleh relawan. Dia tidak menyebut siapa yang datang pertama atau kedua kali sebelum itu ya, tapi yang terakhir memang Darmizal dan... Oke, terima kasih. Kita kembali lagi di sebuah cuplikan video di mana tentang membahas yang belum kelar, yaitu selama 2 tahun lebih, yaitu ijazah palsu Pak Jokowi. Nah, di sini dikatakan atau menurut netizen, foto wisuda bongkar kebohongan Rektor UGM, Ova Amelia. Rektor UGM menyatakan bahwa Joko Widodo diwisuda pada 19 November tahun 1985. Namun, arsip resmi sejarah wisuda UGM yang dipublikasikan di situs UGM 2019 justru mencatat bahwa sejak 1976 hingga sebelum tahun 2000-an, wisuda UGM hanya dilakukan 3 kali setahun. Mei, Agustus, dan Desember, tidak ada bulan November. Keanehan tidak berhenti di situ. Foto yang selama ini diklaim sebagai foto wisuda Jokowi dan dimuat oleh media besar seperti TV One dan Detik.com justru memperlihatkan cap waktu Desember 85 di sudut kiri foto. Jika benar wisuda dilakukan Desember tahun 1985, mengapa Rektor UGM menyebut November? Apakah ini sekedar kekeliruan atau ada ketidaksesuaian data yang belum dijelaskan ke publik?
Di saat publik diminta klarifikasi terbuka dan pembuktian di pengadilan, yang terjadi justru sebaliknya. Para peneliti dan pengkritik ijazah Jokowi dilaporkan ke polisi. Yang mengejutkan, 2 dari 8 tersangka, yakni Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, justru mendapat SP3 tak lama setelah mendatangi rumah Jokowi di Solo. Dari Malaysia, Egy Sujana kemudian mengirim pesan kepada Michelle Sinaga dan Ruslan Buton, mengaku dibujuk berulang kali oleh relawan Jokowi. Diiming-iming proyek dan harta, dan kedatangannya ke Solo bukan atas inisiatif pribadi. Pertanyaannya, jika ijazah asli mengapa tidak diuji di pengadilan secara terbuka? Mengapa jalur hukum justru dipakai untuk membuka peneliti, bukan membuktikan kebenaran? Apa yang sebenarnya disembunyikan, dan mengapa data wisuda UGM saling bertentangan? Video ini tidak menyimpulkan, tetapi mengajak publik berpikir kritis, melihat fakta dan menuntut transparansi. Kemudian, yang posting foto dulu lupa menutupnya mungkin jadi ketahuan. Yang stempel materialnya aja beda jadi para termul. Bayaran membuat ijazah yang sama agar dianggap asli. Kapan kuliahnya? Nyebut jurusan yang pernah ada aja salah. Aku S1 angkatan 80, lulus 1985. Gak pernah lupa jurusan yang saya ikuti. Jelas palsu, kalau asli pasti berani ditunjukkan. Terus ada juga ternyata profesor tapi pendusta. Miris Universitas Elis mau berbohong demi seorang lulusan fiktif. Penjarakan pejabat UGM yang memberikan keterangan palsu. Kemudian, cara apapun yang mau disetel, tetap kalau ijazah palsu pasti terbongkar. Kebohongan gak akan sempurna. Dasar memang tukang bohong, tukang tipu, gak tahu malu. Ayo, siapa yang masih ingin berupaya menutupi kebohongan JKW? Bikin malu mahasiswa UGM, rektornya pembohong. Menurut keyakinan saya, ijazah Jokowi itu palsu karena foto di ijazah Jokowi itu bukan Jokowi, enggak ada mirip-miripnya. Sudahlah, JKW ngaku saja minta maaf ke rakyat biar presiden juga fokus urus kenegaraan, tidak terganggu urusan ke Mulyono. Kemudian, kumpulan manusia tidak tahu rela mengorbankan harga diri untuk membela pembohong. Istrimu, cucumu akan menanggung malu selamanya. PKI mau berusaha menguasai negara Indonesia. Cuma 15 mahasiswa teman Jokowi yang wisudanya bulan November, sementara fakultas lain wisudanya bulan Mei, Agustus, dan Desember. Begitu juga dengan ijazahnya. Sementara fakultas lain bermateria merah. Bahkan UNJ pada tahun 1985 ijazahnya bermateri warna merah. Semakin jelas kepalsuan ijazahnya, semakin jelas kebohongan Mulyono. Banyak kejanggalan ijazah Mukidi MK, sebaiknya tangkap saja manusia pendusta ini. Ibu rektor ini benar berusaha menutupi kebohongan ijazahnya palsu UGM. Dialah yang merusak nama baik kampus UGM. Demi nama baik ijazah palsu merugikan nama baik kampus UGM dirusak, ibu rektor harus bertanggung jawab. Berani hadapi semua kegaduhan ijazah palsu, harus siap mengambil risiko. Hukumnya sebagai para mahasiswa minta segera ibu rektor diminta kehilangan tanggung jawabnya. Kalau disogok semua aluminium UGM 85 kalau palsu tetap terbukti palsu.
ijazah palsu yang sangat sulit terbongkar karena melibatkan banyak orang penting dan banyak pemerintah yang lain. Kemudian di mana raja itu pintar bersilat lidah. Foto itu bisa disetting, dipersiskan sama aslinya itu. Bisa saja, termasuk kumpulkan teman-temannya itu sangat bisa, tapi yang bisa adalah fisik. Ijazah itu harus dikompar dan dicek, maka akan ketemu siapa yang bohong. Yang jelas yang bohong itu yang bisa berbohong, yang mengatakan IKN banyak investor ternyata zong semuanya. Terima kasih orang baik dan cerdas. Ayo rakyat, jangan diam, sudah semakin terbuka kebohongan mereka. Juga rektor bohong, seret mereka ke jalur hukum. Ova Amelia, rektor UGM, ketahuan bohongnya. Terlalu kau, Ova, bela-bela Jokowi sampai membohongi rakyat. Sudah pasti itu berdusta. Bagi dia adalah hal biasa, maka hanya orang-orang saja yang membelanya. Tidak ada kejahatan yang sempurna, itu kata kuncinya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa berkomentar di kolom komentar ini. Salam NKRI, harga mati.